Halo teman-teman semua, balik lagi di Sam Wildan Channel. Pada video kali ini, saya akan memberitahu teman-teman semua perbedaan mana ular hijau yang berbisa, mana ular hijau yang tidak berbisa. Karena pada umumnya, masyarakat masih susah sekali membedakan mana ular hijau yang berbahaya dan mana yang tidak. Penasaran? Yuk simak terus videonya sampai habis. Oke teman-teman, di urutan pertama kita kenalan sama Ahaetulla prasina atau ular pucuk teman-teman. Nah teman-teman pasti sudah sering sekali ya atau familiar dengan ular yang satu ini. Karena memang ular yang satu ini sangat mudah kita temui di sekitar rumah kita, bahkan di kebun ataupun di daerah persawahan teman-teman. Ciri-ciri ular ini teman-teman, lihat kepalanya mengerucut ya, panjang dan juga mengerucut ke depan lancip, dengan pupil mata yang vertikal teman-teman. Nah, ular ini memiliki tubuh yang ramping dan panjang karena memang pada dasarnya ular ini adalah ular yang hidup di atas pepohonan atau arboreal teman-teman. Apabila ular ini merasa terancam, ular ini akan membentuk lehernya seperti letter S seperti ini. Dan di bagian lehernya itu terdapat semacam motif hitam putih berpadu dengan warna hijau teman-teman. Nah, ular ini sering sekali dijumpai di perkebunan, ya, di persawahan atau bahkan di sekitar rumah kita. Makanan utama ular ini adalah cicak, ya. Apabila ukurannya sudah agak besar, ular ini memakan burung, teman-teman, atau mamalia kecil lainnya. Nah, yang satu ini masih berukuran remaja ya atau juvenil. Nah, ular ini sebenarnya berbisa rendah, teman-teman. Sangat rendah dan hanya mampu melumpuhkan mangsanya saja. Apabila manusia tergigit oleh ular ini tidak akan mengefek apa-apa teman-teman ya. Jadi ular ini pada dasarnya tidak berbahaya. Oke. Yang pertama ini adalah ular pucuk atau ular hijau yang tidak berbahaya teman-teman ya. Oke. Yang satu ini cukup anteng, tapi apabila diprovokasi dia juga bisa marah teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke ular hijau nomor 2. Oke teman-teman, ya ini dia di urutan kedua. Kita kenalan sama ular hijau yang ukurannya cukup besar ya atau jumbo. Nah ini dia Gonyosoma oxycephalum atau ular hijau bajing teman-teman ya. Ciri-ciri ular ini kepalanya berwarna coklat dengan separuh dari kepalanya di bagian bawah itu berwarna kuning ya. Nah tubuh ular ini berwarna hijau seperti ini, hijau basah. Dan teman-teman lihat, oke, ekornya berwarna silver. Nah ini dia, ekornya berwarna silver. Ukurannya bisa mencapai 1,5 meter teman-teman. Nah ini dia. Ular ini dinamakan ular bajing karena memang di alam ular ini mangsa utamanya adalah bajing atau tupai pohon teman-teman. Oke, ukurannya udah dewasa atau adult yang satu ini. Nah teman-teman, ular yang satu ini memiliki ciri-ciri unik ya, dimana lidah ular ini berwarna biru teman-teman. Bisa di zoom. Nah lidahnya berwarna biru. Itu unik sekali. Ular ini berasal dari keluarga Colubridae teman-teman. Dan ular ini tidak memiliki bisa sama sekali. Jadi ular ini tidak berbahaya terhadap manusia teman-teman. Ular ini sendiri membunuh mangsanya dengan cara melilit. Oke, nah ular ini adalah ular diurnal teman-teman, atau biasa hidup di siang hari ya. Apabila malam hari, ular ini akan beristirahat di pepohonan. Warna hijau ular ini sendiri digunakan untuk berkamuflase di atas pepohonan. Oke teman-teman, nah ciri khas lain dari ular ini adalah ular ini memiliki temperamen ya, temperamen atau sifat yang galak apabila diprovokasi. Nah itulah kenapa ular ini seringkali dijadikan atraksi oleh pawang-pawang ular teman-teman, karena memang temperamennya bagus dan cukup berani. Apabila terancam seperti ini, ular ini akan membuat lehernya pipih ya, diisi dengan udara sehingga dia terlihat lebih besar lagi. Nah selain itu apabila terprovokasi juga ekornya biasanya bergerak-gerak seperti ini teman-teman. Nah seperti itu ular hijau bajing atau ular gonyo ya. Nah ular ini tidak hanya berwarna hijau teman-teman, ada juga yang warnanya silver atau gold ya, emas.
Itu adalah kelainan genetik alam. Nah, kebanyakan ular ini berwarna hijau seperti ini, teman-teman. Cantik kan? Ya, itulah. Nah, jadi teman-teman, ular hijau kedua kita, Gonyosoma oxycephalum, adalah ular yang tidak berbisa, ya, atau tidak membahayakan selain ular pucuk tadi. Ya, teman-teman. Kita lanjut ke ular nomor 3, teman-teman. Oke, teman-teman semua, jadi ini adalah ular hijau nomor 3, yaitu ular hijau yang berbahaya, teman-teman. Nah, ini adalah Trimeresurus albolabris, atau jika di Jawa bagian timur bernama Trimeresurus insularis. Berbeda, tapi sama aja teman-teman ciri-cirinya, yaitu berwarna hijau cerah seperti ini ya. Nah, ciri-ciri utama ular hijau yang memang berbisa tinggi atau berbahaya adalah ular ini memiliki tubuh pendek, teman-teman. Tidak seperti ular-ular hijau sebelumnya tadi. Ular ini memiliki tubuh yang pendek dan buntet ya, bantet atau buntet. Nah, terus kepala dari ular ini oval, kalau nggak gitu segitiga, teman-teman. Kalau dilihat dari atas ya, kepalanya oval, kalau nggak gitu segitiga. Setelah itu, ciri-ciri yang paten dari ular hijau yang berbahaya adalah ekornya berwarna merah. Coba di zoom, ekornya berwarna merah, teman-teman. Ya, nah, ekor ini sendiri berwarna merah bertujuan untuk memikat mangsanya, karena memang ular ini adalah ular yang cenderung pendiam dan tipikal menyergap mangsa, teman-teman. Ya, ular ini berasal dari keluarga Viperidae, di mana keluarga Viper memiliki taring solenoglypha atau taring yang panjang dan bisa dilipat di belakang, teman-teman. Nah, ular ini sendiri aktif pada siang dan malam hari. Namun, ular ini jarang terlihat di siang hari, justru lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mencari makan atau berburu, itu di malam hari, teman-teman. Inilah ular hijau yang perlu sekali kita waspadai dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di Jawa bagian barat, ular ini biasa disebut dengan ular bungka laut dengan nama latin Trimeresurus albolabris. Nah, di Jawa bagian timur sampai dengan NTT atau NTB, ular ini disebut Trimeresurus insularis. Bedanya cuma di mata, teman-teman. Kalau ini warnanya matanya itu kuning, kalau insul merah. Oke, lihat ya. Ular ini tenang, tapi teman-teman, ular viper pohon ini memiliki gerakan menyerang yang sangat-sangat cepat. Karena memang tipikal ular penyergap, cenderung diam dan menunggu mangsa, teman-teman. Nah, saya pakai hook. Kita dilarang free handle terhadap ular berbisa ya. Sangat-sangat dilarang. Dan untuk teman-teman, jangan sekali-kali meniru adegan yang saya lakukan. Apabila ada ular ini masuk ke dalam rumah, alangkah lebih baik teman-teman mengusirnya atau memindahkannya menggunakan alat. Jika tidak begitu, teman-teman bisa panggil orang yang dewasa yang berani dan lebih berpengalaman, teman-teman. Oke teman-teman, inilah alasannya ular hijau yang satu ini berbahaya. Saya akan tunjukkan taring dari ular ini, teman-teman. Wah, nih. Kelihatan, teman-teman? Nah, inilah dia, taring solenoglypha milik ular yang satu ini. Panjang sekali, teman-teman. Dan taring ini bisa dilipat ke belakang. Nah, apabila taring yang satu ini patah, teman-teman, itu bisa tumbuh lagi. Nah, ular ini memiliki bisa hemotoksin yang sangat kuat. Di mana bisa hemotoksin adalah bisa yang menyerang sel darah merah. Apabila manusia tergigit oleh ular ini, akibatnya bisa mengakibatkan nekrosis yang parah. Apabila tidak ditangani dengan benar, bisa diamputasi, teman-teman. Berbahaya sekali ya. Maka dari itu, berhati-hatilah terhadap ular dengan ciri-ciri seperti ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah ketiga jenis ular hijau yang ada di sekitar kita ya. Semoga teman-teman sekarang bisa membedakan mana ular hijau yang berbahaya dan mana yang tidak, teman-teman, dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Semua jenis ular hijau ini berada di atas pohon ya, atau jenis ular pohon, dan warna hijau yang ada pada mereka digunakan sebagai kamuflase supaya mereka tidak terlihat oleh pemangsa ataupun mangsanya di atas pepohonan, teman-teman, dan lebih memudahkan mereka menangkap mangsanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe tentunya, supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video ke depan yang lebih menarik lagi untuk teman-teman.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eksotik. Bye bye.